Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah, nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang kepadamu merendahkan diri kami. Tuhan, saat ini kami mohon kasih karunia-Mu untuk menuntun, membimbing, mengurapi, dan menyertai hamba-Mu selama hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini. Biarlah Tuhan hadir lewat perkataan-perkataan hamba-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan berasal daripada-Mu. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Mari Engkau menjamah hati dan pikiran supaya firman-Mu ini menguatkan, menerangi, dan menuntun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Aleichem, Besem Hamashiach. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini tema kita ialah memilih jalan sempit. Menurut kitab Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Satu tinjauan intertekstual hermeneutis biblika dan signifikansinya bagi kita yang percaya. Mari kita membaca. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian akhir khotbah di bukit ini sangat menarik perhatian kita, karena kita diperhadapkan kepada kesejajaran yang berkesinambungan. Dengan kesejajaran yang berkesinambungan itu kita melihat contohnya dua jalan, luas dan sempit. Tentang pintu, lebar dan sesak. Tentang tujuan, kehidupan dan kebinasaan. Tentang pohon dan buahnya, yang baik dan tidak baik. Tentang orang, bijaksana dan yang bodoh. Tentang dasar bangunan, batu dan pasir. Tentang rumah yang tidak rubuh dan yang hebat kerusakannya. Saudara, kesejajaran yang sinambung ini merupakan klimaks yang menegaskan pelajaran, pengajaran Kristus sebelumnya. Berbagai kesejajaran ini merupakan satu tantangan dari Kristus bagi murid-muridnya dan orang-orang yang mendengarkan pengajarannya untuk merespons ajarannya itu dengan benar. Sehingga ketika kita membaca dari Matius pasalnya yang ke-7 ayat 13 dan 14 ini mengenai pintu dan jalan yang sempit, maka di sini Kristus sedang mengundang kita untuk masuk melalui pintu itu. Mari kita bandingkan ini dengan kitab Injil Yohanes 10 ayat 9 dan 14 ayatnya yang ke-6. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Itu pasal 10 ayatnya yang ke-9. Pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, ajakan atau undangan untuk masuk sesuai teks ini, masuk melalui pintu yang sesak itu memastikan bahwa orang tidak dapat masuk dengan cara sembarangan, menurut anggapan atau bersandar pada pengertian sendiri, kecuali oleh iman kepada karya Kristus yang telah mati, dikuburkan dan bangkit sebagai jalan masuk. Jadi Yohanes pasal 14 ayat 6, Yohanes 10 ayat 9 memastikan bahwa orang masuk itu hanya oleh iman kepada Kristus. Roma pasalnya yang kelima ayat yang kedua mengatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Saudara perhatikan di situ kata jalan masuk, prosagoge. Itu terjadi oleh Dia atau oleh Kristus, oleh kematian, penguburan, dan kebangkitannya yang menebus kita. Dan juga dikatakan oleh iman kepada karya Kristus ini. Sehingga di dalam kasih karunia itu, kalimat selanjutnya, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Saudara-saudara, setelah beroleh jalan masuk oleh iman
kepada karya Kristus itu, maka orang-orang Kristen pertama itu memilih untuk masuk melalui pintu yang sesak itu dan jalan yang sempit itu. Mereka ini oleh Alkitab disebut orang-orang dari jalan Tuhan. Kisah Rasul 9 ayat 2, 19 ayat 2, 23, 24 ayat 4, 22 ayat 4, 24 ayat 14 dan 22. Mari kita membaca hanya sebagiannya saja. Kisah Rasul 9 ayat 2. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Orang-orang Kristen pertama di situ disebut orang yang mengikuti jalan Tuhan. Inilah yang ditangkap oleh Rasul Paulus sebelum dia bertobat menjadi Kristen. Begitu bersemangat, begitu bergairah, ia ingin membunuh, menganiaya dan menangkap orang Kristen. Dan dia bersaksi bahwa ia betul-betul bersemangat untuk menangkap, membunuh orang yang mengikuti jalan Tuhan. Jadi mereka yang masuk melalui pintu yang sesak itu, orang-orang Kristen purba, orang Kristen pertama jemaat mula-mula ini disebut mengikuti jalan Tuhan. Kita baca Kisah Rasul 22 ayat yang keempat. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Ini merupakan kesaksian Rasul Paulus sebelum dia bertobat. Saudara, mereka disebut orang-orang Kristen yang mengikuti jalan Tuhan. Gaya hidup menurut jalan Tuhan jemaat mula-mula adalah jalan yang sesuai dengan ajaran Kristus. Mari kita membandingkan dengan Matius 16 ayat 22 sampai 26. Lalu Yesus berkata kepada murid-Nya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Yang sangat menarik, saudara, dari ucapan Kristus ini secara positif ialah ini merupakan sebuah transaksi investasi yang disertai jaminan. Saya ulang sekali lagi, perkataan Kristus ini adalah transaksi investasi yang disertai jaminan. Kita ikuti kalimatnya. Setiap orang yang mengikut aku. Ini adalah orang yang telah beroleh jalan masuk oleh iman. Tadi di bagian pertama kita mengatakan bahwa orang tidak boleh masuk menurut pengertian sendiri, menurut anggapannya. Tetapi mereka itu beroleh jalan masuk oleh iman. Jadi Kristus berkata bahwa setiap orang yang mengikut aku oleh iman. Lalu kita ikuti kalimat selanjutnya. Ia menyangkal diri dan memikul salib. Saudara, secara sederhana ini berbicara tentang kerendahan hati. Bagaimana orang mengandalkan Tuhan itu. Lalu kalimat yang selanjutnya, menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Apakah artinya ini? Dari segi transaksi investasi disertai jaminan. Artinya begini, hanya mau untung tetapi tidak mau ambil resiko, justru bangkrut. Kehilangan nyawanya, bangkrut saudara-saudara, karena dia tidak mau ambil resiko karena iman kepada Kristus. Lalu kalimat yang selanjutnya, kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Orang ini adalah orang yang ikut dan ambil risiko investasi untuk multiplikasi kekayaan jiwa. Jadi orang ini ambil risiko untuk sebuah investasi sehingga terjadi multiplikasi kekayaan jiwa. Saudara-saudara, dari bacaan kita ini, mari kita lihat signifikansinya dan refleksi teologisnya bagi kita yang percaya. Yang pertama, kalau Kristus mengajak kita masuk melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit, hal itu bukan tanpa jaminan. Itu disertai jaminan karena dialah yang mengajak kita, bukan kita yang mengajak Kristus. Artinya
ajakan Kristus ini disertai jaminan bagi setiap orang yang mengikut. Kita jangan hanya fokus pada menyangkal diri, memikul salib dan ikut menderita. Tetapi kita juga harus bisa melihat perkaranya secara utuh dan seimbang, dengan pikiran yang sehat, dengan pikiran yang terbuka. Sebab rahasia perkataan Kristus ini mengandung berkat berganda. Saudara, ini mengandung berkat berganda. Yang pertama dari ucapan Kristus ini, bahwa jiwa itu diselamatkan. Oleh karena apa? Karena mengikut Kristus oleh iman. Yang kedua, multiplikasi kekayaan jiwa di dalam Kristus. Ada sebuah multiplikasi, tapi orang yang tidak mau mengambil risiko oleh karena Kristus, mereka justru bangkrut. Tapi mereka yang mau dengan sungguh-sungguh, mereka akan mengalami multiplikasi kekayaan jiwa di dalam Kristus. Lalu yang kedua, keuntungan untuk masuk melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit ini, saudara-saudara, menuntut integritas kita. Kalau kita ingin terjadi multiplikasi dan keuntungan, tentu akan dituntut integritas. Banyak orang ingin terjadi pelipat gandaan, ingin berkat ditambahkan, ingin rezeki ditambahkan, ingin segala sesuatu makin hari berkelimpah, tapi dia tidak punya integritas sama sekali. Ketika terjadi multiplikasi dalam hidupnya, amat disayangkan. Saudara-saudara, Tuhan tidak mau orang-orang Kristen seperti ini. Mari kita bandingkan dengan Lukas pasal 12 ayat 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada setiap orang yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Saudara-saudara, tuntutannya itu ketika terjadi multiplikasi, tuntutannya itu adalah integritas kita. Integritas kita sebagai orang-orang yang percaya. Ketika Tuhan mulai menambahkan uang, ketika Tuhan menambahkan harta, apakah integritas kita melekat pada Tuhan atau pada harta, pada uang kita? Ini sebabnya kenapa kita tidak mengalami satu kelimpahan yang seturut dengan firman Allah. Karena integritas kita, saudara-saudara, sangat dipertanyakan. Kristus sedang berbicara tentang berkat berganda mengikut dia, bahwa jiwa yang diselamatkan multiplikasi kekayaan bagi jiwa. Kekayaan bagi jiwa ini meliputi kekayaan yang kekal di dalam kerajaan Allah. Tapi kita tidak bisa juga menyangkal kalau terjadi kelimpahan yang bersifat materi dan jasmani. Tetapi itu bukanlah sasaran Kristus. Tetapi yang paling penting di sini adalah tuntutan integritas ketika orang menerima lebih banyak dalam hal apapun. Yang ketiga, masuk melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit adalah cara aman yang diajarkan oleh Kristus untuk hidup sukses dan menikmati multiplikasi kekayaan jiwa. Sebab Kristus berkata, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Artinya, di sini Kristus sedang berbicara tentang cara yang paling aman untuk kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Saudara, di tempat yang paling aman, kita tidak akan pernah punya rasa aman. Tetapi sekalipun kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak aman, Kristus adalah tempat ketenangan bagi jiwa kita dan keamanan hidup kita. Sebab itu, memilih jalan yang sempit adalah pilihan terbaik untuk hidup aman, diberkati dan mengalami multiplikasi kekayaan bagi jiwa di dalam Kristus. Semoga Tuhan menolong kita semua untuk kita hidup di dalam keuntungan kerajaan Allah, sekalipun kita harus melalui banyak penderitaan, banyak pergumulan, banyak masalah, tetapi di dalam Kristus Dia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, hamba berdoa untuk setiap anak Tuhan yang ikut Tuhan hari ini. Hamba berdoa supaya bukan hanya mereka ikut Engkau, bukan hanya mereka Tuhan memikul salib-Mu, menyangkal diri, tetapi mereka juga mengalami keuntungan-keuntungan oleh karena kekayaan jiwa di dalam Kristus itu mulai dan terus
akan sedang dicurahkan di dalam hidup anak-anak-Mu. Kuatkan iman setiap kami untuk dapat memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.